Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube Diana Abdurrahmanawi Channel. Bagaimana kabarnya pemirsa? Alhamdulillah akhirnya kita bisa bertemu di podcast perdana saya, Diana Abdurrahmanawi Channel. Di sini sepertinya ada juga yang belum mengenal saya, tapi di sini saya ingin mengenalkan diri. Saya Ibu Diana Rahman. Saya putri asli Betawi, ya, Jakarta Selatan ya pastinya, dari Tebet, lahir di sana. Lalu saya 83 pindah ke Depok. Jadi udah biasa juga dengan suasana di Depok karena benar-benar udah ngerti. Kalau kata sini kata laki. Tamu kita kali ini seorang kiai, ya. Mungkin ada yang tahu nih sebelum aku kita ketemu orangnya nih, biodatanya. Beliau ini orang Pengasinan, Sawangan, tapi kalau orang Depok sih udah kenal semua ya dengan Pak Kiai ini. Terus apalagi beliau sekarang sebagai penyuluh agama ya di kota Depok ini. Terus beliau juga pengasuh pondok pesantren Subulus Salam. Ya, terus beliau juga ketua FKI Kota Depok, terus BMPS Kota Depok. Aduh, banyak banget kalau dibacain pengalaman dan organisasinya. Udah kita panggilkan aja langsung ya, supaya podcast ini nggak terlalu berlama-lama, biar kita dapat ilmu ya. Mudah-mudahan nanti bermanfaat podcast ini ya. Mudah-mudahan semua alumni kita ya bisa dengar ini. Kepada Pak Kiai boleh masuk. Nah, ini orangnya. Assalamualaikum saja. Waalaikumsalam Pak Kiai. Juga pemirsa, apa kabar? Baik, pemirsa kabar baik. Ya. Di sini Pak Kiai kan sebagai penyuluh ya, atau mau menceritakan, ini dulu pemirsa dulu. Boleh. Menyapa dulu, oke deh. Boleh. Baik pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Ahsan Son Haji. Saya kelahiran tahun 73, bertempat tinggal tepatnya di Masjid Baitul Arif, Jalan Raya Panggulan nomor 100, RT 03 RW 05, Kelurahan Pengasinan, Sawangan, Depok. Kebetulan saya berkiprah di kepenyuluhan sebagai penyuluh agama Islam sejak tahun 2004, cukup lumayan lama Ustazah. Iya, udah boleh kita kasih pertanyaan aja kali ya, boleh, untuk mempersingkat waktu. Silakan Ustazah. Jadi kan sekarang ini Pak Kiai ya, kita tahu ya,
sering dengar banget tentang moderasi agama. Sebenarnya moderasi agama itu secara umum itu maknanya apa Pak Kiai? Baik. Sebetulnya moderasi beragama itu bukan berarti bahwa agama kita jadikan modern, tidak. Dia tidak ada perubahan. Agama tetap agama, rukun Islam tetap rukun Islam, rukun iman tetap rukun iman, rukun ihsan tetap ihsan. Tetapi moderasi beragama itu adalah cara berpikir yang moderat, selalu mengambil jalan tengah, selalu mengambil tawajun, tawasud, dan sebagai warga bangsa, sebagai warga negara, masyarakat kita, umat ini perlu dibimbing, dibina tentang moderasi beragama. Karena dengan moderasi beragama, dengan prinsip-prinsipnya yang tawazun, tasammu, dan lain-lain, menjadikan orang tidak ekstrim. Juga ya saya merasa bahwa dengan moderasi beragama orang menjadi rahmatan lil alamin. Dia punya sikap sangat terbuka. Dia kasih sayang gitu ya. Kasih sayang sangat egaliter, luar biasa. Oh iya. Damai gitu kayak. Lebih Kira-kira kepada begitu. Ya. Rukun, damai. Oh jadi bukannya agama itu dimodernkan, bukan seperti itu ya Pak Kiai ya. Yang nggak boleh itu moderasi agama. Misalnya rukun iman kita jadikan 7. Misalnya rukun Islam kita kurangi 1. Yang dimaksud ini adalah moderasi beragama. Jadi bagaimana ajaran-ajaran agama kita yang indah, ajaran-ajaran agama kita yang begitu syahdu, baik, bisa diterima oleh semua kalangan gitu. Karena bagaimanapun di Indonesia ini kan ada Islam, ada non-Muslim, yang semuanya mereka juga manusia biasa. Agama kita bahkan jangankan dengan manusia, dengan hewan sekalipun, bagaimana agama kita mengajarkan untuk kasih sayang, kira-kira begitu. Oh iya. Tapi ini Pak Kiai kalau kita lihat ya, di masyarakat sendiri belum mengenal seperti itu Pak Kiai. Maksud saya nanti bagaimana cara menyampaikan ke masyarakat itu Pak Kiai? Nah ini satu pertanyaan yang cukup baik saya kira. Ada kewajiban, apalagi kita kawan-kawan di Depok hampir lebih kurang ada 90 penyuluh agama Islam, non PNS. Mereka saya merasa bahwa mereka adalah kompeten. Mereka cukup untuk menyampaikan pesan-pesan agama, dan itu harus sampai kepada titik di masyarakat agar jangan sampai apa yang terjadi di tengah masyarakat, kesalahpahaman, salah pemikiran, ini terus dibiarkan berlarut. Dan peran penyuluh ini memang tidak ringan. Bagaimana memberikan pemahaman yang baik sehingga masyarakat mengerti betul bahwa moderasi beragama ini memang sangat diperlukan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Kira-kira begitu. Iya. Tapi Pak Kiai di dalam, ya maksudnya saya tidak banyak ini ya, maksudnya contoh gitu, tapi lebih kepada kita lihat di lapangannya ternyata kan sulit banget Pak Kiai. Itu di mana perpecahan itu bisa banget terjadi gitu, walaupun itu hanya di satu RW, satu RT seperti itu Pak Kiai. Betul. Nah itu sebaiknya bagaimana peran-peran daripada ulama, asatidzah di masyarakat baiknya Pak Kiai? Nah ini yang saya menilai, bahkan memperhatikan bahwa para asatidz, para ulama, para pemangku kepentingan, orang-orang yang memang dikehendaki masyarakat tampil, jangan merasa enak duduk berada di zona nyaman. Mereka harus keluar, mereka harus ambil bagian, mereka harus turut serta berkontribusi sehingga keberadaannya sangat dibutuhkan dan diterima. Salah satu contoh misalnya saya ada non muslim yang berumahnya tidak tanggung Ustazah, nempel dengan masjid yang sedang saya bangun. Tetapi masya Allah dengan
pembinaan yang baik, pergaulan yang baik, ada sentuhan. Bahkan yang non muslim itu seringkali ketika orang gotong royong, masyarakat gotong royong, umat ini gotong royong membangun masjid, mereka bawain mie, mereka bawain gorengan. Bayangkan non muslim ternyata dengan sentuhan, dengan penyadaran, dengan bahasa budaya, saya kira sangat diterima di tengah masyarakat. Kira-kira jadi intinya harus dirangkul gitu kan? Dirangkul kira-kira begitu saja. Lalu Pak Kiai melihat kalau saya sih baru baca tadi ya, tapi itu juga belum tahu kebenarannya di Instagram kalau Depok itu ini juga Pak Kiai termasuk intoleran gitu Pak Kiai. Ya itu saya kira masih subjektif ya. Karena sebenarnya bisa jadi ada, ya saya tidak menganggap bahwa itu ada kepentingan lain, saya juga tidak menuding atau apalagi menuduh, tidak gitu. Tetapi bahwa ada PR, ada pekerjaan yang harus kita lakukan, tidak boleh berhenti di satu tempat, terus membina, terus menjalin kerukunan antar umat beragama. Saya kira ini menjadi PR kita semua, menjadi PR para pemimpin agama, pemuka agama, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemangku kepentingan, dan itu saya kira semua bisa dibicarakan dengan baik. Iya. Kira-kira gitu Ustaz. Iya memang podcast ini tujuannya sih untuk masyarakat itu paham, mengerti dari narasumber yang saya undang gitu, supaya paling tidak ini ya pengertian di dalam kemasyarakatan gitu ya. Baik. Santri itu ada nggak sih dia punya kaitannya dengan masyarakat itu? Baik, kebetulan kita juga membangun pesantren. Kebetulan kita ada Yayasan Subulus Salam namanya. Kita bikin pesantren Salafiyah, dan kebetulan juga anak-anak yang kita rekrut itu kebanyakan kurang mampu gitu. Mereka kita siapkan untuk makannya. Mereka kita berikan kebebasan dengan merdeka belajar, tetapi terarah gitu, tetapi terbimbing dengan baik, dan anak-anak itu kita buat menyatu dengan masyarakat. Jadi mereka di mana ada gotong royong di masyarakat, mereka ambil bagian. Di mana ada kegiatan-kegiatan tertentu di masyarakat, ada yang kematian dan lain-lain, mereka ambil bagian. Gitu. Sampai kegiatan-kegiatan Ramadan seperti hari ini, mereka juga kita ambil bagian. Mungkin itu salah satu cara saya menerapkan bagaimana bahwa santri sebagai agent social of change. Sebetulnya santri kan bagian dari yang tidak terpisahkan sebagai dia pelayan masyarakat sekaligus agen perubahan. Kan kira-kira itu yang kita butuhkan saat ini tuh, santri tidak hanya nyaman baca kitab gitu, lalu dibiarkan ada tetangga, ada masyarakat, ada orang lain yang membutuhkan pencerahan dan lain-lain, lalu mereka tidak ambil bagian. Mereka di Subulus Salam itu saya terapkan secara langsung, dan kebetulan saya juga bersyukur adalah bagian dari pembina dari Wahid Foundation dengan Mbak Yeni Wahid, yang mereka bergerak pada bidang humanity, kekerasan dalam rumah tangga dan lain-lain lah. Yang alhamdulillah sudah bergerak hampir 5 tahun. Dari tadi Pak Kiai bicara tentang Merdeka Belajar. Nanti saya jadi penasaran mau panggil lagi narasumber lain yang berkompeten dengan Merdeka Belajar. Terima kasih. Biar kita ini lagi. Baik saja. Pak Kiai bisa dijelaskan lagi kepada pemirsa kita ya baiknya tuh di dalam kemasyarakatan tuh sebaiknya seperti apa, lebih detailnya itu. Ya. Baik, saya kira bagaimana peran tokoh agama, peran tokoh masyarakat, peran pemerintah, wabil khusus karena posisi kita saya kira sebagai penyuluh agama Islam, bagaimana tadi jangan diam, lalu cermati apa perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat, lalu ambil bagian. Ada keributan jangan diam, jadilah penengah gitu. Jangan jadi saya merasa jangan seorang penyuluh itu menjadi dia bukan menjadi penyejuk gitu di tengah masyarakat, justru malah menjadi mungkin malah malah menjadi
provokator. Terus bukan menjadi penyejuk, memberikan arahan hal-hal yang damai. Sekarang kan zaman IT, Ustazah. Iya. Zaman IT kita lihat banyak juga berapa orang yang mestinya mengcounter, dia dapat kiriman yang kurang menyejukkan, dia sebagai warga bangsa paham kebangsaannya tidak begitu luas, akhirnya apa yang terjadi kan? Ini yang sekarang ini terjadi begitu. Padahal kita bagaimana menjadi bagian dari solusi, jangan menjadi bagian dari masalah. Kita kebanyakan ambil bagian di masalah bukan di solusi gitu. Padahal wah, luar biasa nih. Waduh, sebenarnya pengen lama banget kayaknya, tapi terbatas podcastnya nih. Siap, baik. Aduh, sayang banget ya. Nanti mudah-mudahan bisa ketemu lagi Pak Amin, Kiai. amin, sehat. Aduh, sahabat-sahabat my dear, dimanapun berada ya. Dari tadi nih udah banyak banget yang WA saya ya. Aduh, kita minta maaf banget ya. Karena sebenarnya mereka ini banyak yang mau bertanya Pak Kiai. Tapi mungkin nanti pertanyaan-pertanyaannya pemirsa boleh di ini aja kali ya, di komen ya. Di komen ya. Di kolom komen gitu nanti ya. Boleh nanti request juga siapa yang mau jadi narasumbernya. Nanti kita insya Allah kita undang. Amin. Ya. Terakhir Pak Kiai mungkin mau ini untuk closingnya. Baik. Pemirsa dan rekan-rekan penyuluh di seluruh Indonesia, mari kita berkiprah, mari kita jangan diam, lakukan apapun dan sekecil apapun itu yang bermanfaat buat bangsa ini, karena keberadaan kita, kehadiran kita lebih baik menjadi contoh, lebih baik menjadi sumber inspirasi ketimbang kita hadir menjadi orang yang tidak menyejukkan, menjadi ya dalam tanda petik yang saya bilang itu menjadi apa namanya tadi provokator gitu. Mari kita terus berkiprah, terus berjuang untuk bangsa ini. Kita jadikan negeri kita ini negeri yang damai. Kita jadikan melalui narasi yang kita bangun, kita menjadi bagian orang-orang yang membuat bangsa ini semakin cerdas, semakin baik dalam kehidupan berbangsa bernegara. Toleransi kita bangun sehingga mudah-mudahan kita menjadi warga bangsa yang menciptakan kedamaian di bumi pertiwi yang kita cintai ini. Terima kasih Ustazah, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, terima kasih Pak Kiai, luar biasa pencerahannya hari ini. Ya, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini ya kita semua mendapatkan taufik hidayah. Amin. Untuk podcast perdana ini saya berterima kasih terutama buat guru saya ya, buat ayah saya almarhum Buya Kiai Abdurrahman Nawawi ya, dan juga orang-orang kru-kru saya juga terima kasih, dan untuk Pondok Pesantren Al Awabin juga terima kasih supportnya semua ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu di podcast selanjutnya. Mungkin sampai di sini episode kita. Jangan lupa share, like dan komen ya. Subscribe ya. Subscribe bener ya. Tadi Pak Kiai bicara tentang agent perubahan, agent of change ya, perubahan itu. Saya pengen ada satu kalimat dari Confucius mengatakan di situ, dia bilang orang yang ingin tetap hidupnya bahagia dan menjadi orang bijak, dia harus terus berubah. Berarti kita harus berubah dan berubah yang pasti lebih baik. Terima kasih pemirsa my dear. Terima kasih. Ilaliko, ma'assalamah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.